Oke guys, welcome back di Astrawara Economics. Jadi di video kali ini kita akan bahas suatu koin yaitu TKO atau toko kripto yang diciptakan oleh Bang Sukhoi. Jadi secara sejarah sih toko kripto ini adalah toko didirikan pada tahun 2018 yang berbasis blockchain Ethereum. Karena muncul atas antusias orang Indonesia terhadap situs blockchain. Jadi gempar-gemparnya orang Indonesia di blockchain itu pada tahun 2018 ya guys. Mereka udah mulai berinvestasi di dunia cryptocurrencies. Nah, jadi kita langsung buka aja. Tapi sebelum itu kita cek IHSG dulu. Kenapa IHSG? Karena ini adalah blockchain yang berbasis di Indonesia. Maka dia ngikut sama naik turun dari IHSG sebenarnya guys. Oke. Nah, IHSG kali ini layu mendatar aja karena memang IHSG akhir-akhir ini dikendalikan oleh suku bunga. Jadi dia disetir oleh suku bunga acuan dari Bank Indonesia guys. Karena suku bunga ini terus menerus kebijakannya dikeluarkan oleh BI dan terus berubah-ubah naik turun. Oke. S&P juga naik tinggi guys dan Nasdaq Composite juga naik, yaitu bursa saham atau bursa efek yang ada di Wall Street Amerika. Jadi positif, rata-rata positif untuk perdagangan hari ini ya di seluruh dunia. Nah, kita langsung aja ke toko kripto. Nah, pertama gue ngingetin kepada kalian guys bahwa tidak ada yang pasti dalam memprediksi atau menganalisis dari sebuah harga koin. Karena istilahnya kalian berdagang di sini. Kalian berjual beli, kalian bertransaksi. Nah, tugas kalian untuk memprediksi adalah untuk memperkirakan perilaku dari perdagangan suatu pasar. Jadi tidak ada yang pasti tuh, meskipun indikator apapun yang akan kalian pakai nggak bakalan ada yang tepat. Itu prinsipnya. Jadi sama di pasar, nggak mungkin kan kalian bisa memastikan bahwa seseorang akan membeli suatu barang, nggak mungkin. Nah, tapi kalian bisa melihat nih apakah barangnya bagus atau enggak. Nah, barangnya ini berbentuk blockchain. Jadi gue jelasin lagi ya prinsip dasar dari kripto. Nah, kalian harus pelajari perilaku pasar dan di sini gue akan jelasin bagaimana cara kita memprediksi nih pergerakan-pergerakan ke depan gimana. Pergerakan-pergerakan dari pasar itu ke depan gimana dan objeknya adalah toko kripto kali ini. Nah, toko kripto seperti yang gue bilang tadi guys, dia terpengaruh disetir oleh IHSG atau indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia. Jadi indeks komposit yang ada di Indonesia. Nah, kalian yang pertama gue saranin pakai apa ya? Tren regresi. Nah, tren regresi ini adalah untuk mempelajari perilaku pasar apakah pergerakannya konstan atau enggak dengan menggunakan indeks dari 0 sampai 1. Jadi gue kasih contoh ya. Gue kasih contoh gini. Misalnya dia turunkan di sini. Gue ambil dulu almanya ya. Gue hilangin ya, oke. Almanya gue ambil di sini, terus gue ambil garis regresinya sini. Dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah regresinya 0,85. Jadi skalanya adalah indeksnya adalah 0 sampai 1 guys. Nah, ketika dia mendekati angka 1 yang ini 0,85 ini angkanya 0,85. Kan 0,85 itu dekat dari 1. Nah, makanya dia pergerakannya itu cenderung konsisten turun guys, konsisten. Jadi dia berangsur-angsur turun dan pergerakannya ya kemungkinan besar bisa ditebak. Begitu pula kenaikannya. Oke, jadi kita coba lagi untuk lihat kenaikannya. Nah, sini. Tuh. Jadi kenaikannya di sini 0,3 berarti tidak konstan guys, tidak konstan pergerakannya. Nah, kita prediksi, pokoknya kalian ikuti deh ini karena ini membantu banget untuk kalian prediksi harga pasar ke depannya bagaimana. Nah, ini kenaikannya konstan 0,7 karena hampir mendekati 1. Begitupun juga yang ini. Begitupun juga yang ini. Kalian bisa prediksi nih harga-harga yang dari masa lalu. Nih, berapa nih angkanya nih? 0,4. Oke, 0,4. Di situ 0,4. Nah, kalian harus tarik garis dari semua itu supaya kalian bisa mempelajari perilaku pasar sebenarnya gimana.
gitu. Ini 0,9 penurunannya rata-rata konstan, kenaikannya susah ditebak guys untuk toko kripto ini. Karena memang seperti yang gue bilang tadi, dia disetir oleh IHSG. Nah, terus pokoknya kalian perkirain aja deh gimana. Nah, ini kenaikannya konstan guys, 0,9 hampir mendekati 1. Jadi itu sebenarnya penting banget buat kalian lihat persamaan regresi. Sebenarnya ini kalau di matematika ini namanya persamaan regresi ya. Dia meregresi suatu variabel, apakah nilai dari dua variabel itu terikat atau enggak gitu prinsipnya kalau garis regresi. Nah, di sini juga dari sini ke sini tinggi ya, 0,4. Jadi dia datar. Tarik dari sini ke sini, kemudian tarik lagi dari ini ke sini. Nah, kalian bisa lihat indeks-indeks penurunan dan penaikannya guys, tren atau enggak. Nah, supaya kalian bisa lihat perilaku pasarnya gimana. Kemudian ada juga kalian bisa manfaatkan garis puncak dasar dan datar. Oke. Nah, garis puncak dan dasar dan datar gue suka pakainya di RSI. Gue terapin di RSI. Nih garis puncak. Terus ini. Kalian bisa mempelajari tren dari pasar tersebut apakah baik atau tidak. Nah, cenderung dia mengerucut sampai ke sini. Jadi selalu tarik garis lurus aja guys. Misalnya dia konstan ke bawah gini, berarti paling rendah ke sini, paling rendah ke titik ini. Kalau ditarik garis lurus berdasarkan sudutnya, nih dia pasti begini, gitu terus. Kalian harus tarik garis lurus aja guys. Artinya apa? Untuk memprediksi nih paling jauh penurunannya ke sini. Berarti dia kemungkinan bisa naik di sini. Nah, ini berarti dia bisa mengadakan perlawanan ke atas gitu. Karena ini relative strength indexnya penting banget buat kalian kuasai untuk mempelajari perilaku dari pasar tersebut. Nah, apa yang penting di RSI adalah di sini guys. Misal gue ambil garis gelombang kombinasi Elliott. Nah, gue sering pakai gelombang 1 sampai 5. Gini, cari tarik garisnya gini. Gelombang 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke? 1 2 3 4 5. Nah, kalian bisa ambil garisnya, kemudian artinya apa? Dia gini turun, naik, turun, naik, turun, naik untuk memprediksi harga dari masa lalu, guys. Nah, misal gini. Kita terapin ya, contoh di pasar kripto ini. Di toko kripto maksud gue. Ini intervalnya juga 2 jam, gue kecilin aja supaya kalian nggak terlalu pusing. Kalian bisa belajar scalping dan memprediksi harga kedepannya tuh gimana. Dan gue akan sampaikan juga bonus buat kalian. Gue sampaikan analisis gue, kesimpulan gue apakah dia tanggal berapa nih? Tanggal 31 Desember apakah dia naik nanti atau enggak? Biasanya sih ada diskon dari akhir tahun ya. Oke. Nah, kalian harus lihat dari harga masa lalunya nih. Misal sini ya. Nah, gini. Gue hilangin dulu ininya ya. Oke. Jadi kalian tarik ini sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, 4 dan 5. Nah, gue ganti warna ya, gue besarin. Tuh. Oke. Nah, kalian bisa terapkan ini ke sini. Kalian bisa terapkan itu guys, dan berlaku untuk semua interval. Jadi kalian bisa pilih interval mana yang cocok. Kalau memang dia konstan penurunannya, dan ini akan terus konstan guys. Sebenarnya ya, penurunannya akan terus konstan nih. Kalau gue lihat-lihat horizontal sampai sini nih, batas penurunannya sampai tanggal 1 Januari. Jadi kemungkinan dia masih terus turun nih. Koin toko kripto sampai 0,21 dolar paling rendah. Dan paling tinggi bisa jadi tanggal 31 Desember sore itu dia bisa sini. Sampai sini guys, 0,24 dolar. Oke. Nah, itu sekedar analisis sederhana. Banyak banget dari sekian ribu banyak analisis guys. Nah, kalian bisa tambahkan bantuan indikator Ichimoku di sini. Awan Ichimoku ini sangat penting. Nah,
Oke, awan Ichimokunya di sini. Nah, dia di sini potensial mendatar guys, potensial mendatar. Di sini potensial mendatar, maka sini ya, gue gak tambahin garis. Nah, ketika awan Ichimokunya itu mendatar di bagian bawah di sini, kemungkinan bisa mengadakan perlawanan besar ke atas gitu. Bisa mengadakan perlawanan besar ke atas. Nah, kalian bisa manfaatin deh. Pokoknya tugas kalian di kripto sebenarnya hanya memprediksi harga-harga dari masa lalu. Nah, bantuan indikator-indikatornya banyak banget guys. Ada juga jarak interval waktu dari grafik, sehingga kalian bisa mengukur kapan waktu, sebesar apa perubahan terhadap waktu. Perubahan terhadap waktu dengan ini siklus waktunya, siklus waktu ya. Nah, oke. Gue remove sama dulu. Kalian bisa pakai waktu siklus. Nah, untuk scalping misalkan 15 menit interval waktunya ya, 15 menit. Dia naik turun. Nah, kalian bisa prediksi dengan rentang waktunya berapa, seberapa lama dia tren gitu. Seberapa lama dia tren. Dan kekonsistenannya bergerak tuh gimana gitu. Jadi yang paling panjang misalkan kita ambil garis ukur berapa bar dia. Nah, dia sampai 9 bar guys ukurannya. Untuk volume perdagangan 121 ribu dolar. Itu aja sih. Jadi analisisnya bisa naik nih, bisa di-pump sampai nih sampai pukul 17.00 besok puncak perdagangannya. Seperti yang gue bilang tadi ya, puncak perdagangannya banyak. Nah, kalian juga harus lihat indikator MACD-nya guys, MACD ya, bukan MACD ya, MACD. Nah, di interval 15 menit dia garis birunya masih mendahului garis kuning. Di interval 1 jam dia masih mendahului garis yang di bawahnya. Di interval 4 jam enggak. Dia masih turun tapi berusaha mengadakan perlawanan gitu. Oke. Nah, jadi masih dia potensial naik nih per tanggal 31 Desember 2022 pukul 5.45 pagi. Jadi gue habis begadang nih guys. Lagi udah nge-trade. Oke, jadi itu aja sekedar saran dari gue untuk memperkirakan pergerakan harga dari sebuah koin. Nah, objeknya kali ini adalah toko kripto. Apakah toko kripto itu baik untuk investasi? Jawaban gue baik guys. Oke, kita lihat kinerjanya 1 tahun belakangan ini ya. Horizontal. Ini prediknya bertahan sampai sini. Vertikal. Jadi dia bisa bertingkat ketahanan harganya itu dalam 1 tahun bisa mencapai bisa mencapai berapa nih, dari Mei ke Desember itu, Mei bulan 5 ya ke Desember ya, sekitar 6 bulanan lah kurang lebih. 6 bulan kurang lebih dia bisa mempertahankan harganya di interval 1,4 dolar sampai 2,7 dolar. Kemudian di sini guys, sampai ke mana? Sampai ke sini. Itu udah nggak terlalu ya. Sampai ke sini. Vertikal. Nah, Desember sampai Mei 2022 lagi dia bisa mempertahankan harganya selama 5 bulan. Jadi dia nggak bisa turun signifikan banget guys. Nggak. Jadi kalian nggak berpeluang bangkrut besar-besaran di sini. Dan bahkan ini, nah sampai sini untuk periode ini dia bisa bertahan dari Mei sampai Januari. Jadi rentang waktunya rata-rata 6 bulan guys dia bisa bertahan harganya. Dia bisa bertahan harganya di situ. Tapi ya cenderung turun sih guys, cenderung turun ya. Turun ke bawah gini. Berapa derajat nih turunnya? Oke guys, jadi itu tadi ya. Nah, sekarang apakah baik? Ya baik aja sih. Tapi kalian usahakan kalau mau memang jangka panjang jangan nge-hold sampai 3 bulan lebih, jangan, nggak boleh. Prediksi gue ya, itu prediksi dan saran dari gue aja, jangan nge-hold sampai 3 bulan lebih kalau di toko kripto. Dia cuman bisa sampai situ aja.
Oke, jadi sekian dari konten ini. Terima kasih. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.